Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya minta untuk ketua kelas memimpin doa ya. Ya baik. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelasnya. Untuk hari ini siapa aja yang tidak hadir? Ridho, Irwanto Bu, Oke, yang hadir? Yana, sama Putri. Oke, baiklah. Untuk materi kita hari ini, minggu kemarin kita sudah membahas inovasi untuk model pembelajaran yang lebih efektif. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Untuk materi hari ini ada yang sudah tahu? Belum. Oke, baiklah. Ibu akan menjelaskan tentang materi model pembelajaran yang lebih efektif. Apa sih model pembelajaran yang lebih efektif itu? Kita telusuri dari makalah ini. Minggu yang lalu kita membahas tentang di sini ada yang sudah tahu apa aja model pembelajaran yang lebih efektif? Belum tahu Bu. Baiklah, saya akan menjelaskan model pembelajaran yang lebih efektif. Yang pertama itu meningkatkan keterlibatan peserta didik. Apa sih meningkatkan keterlibatan peserta didik ini? Nah, untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik ini, kita harus menelusuri bagaimana kita merasa bahwa untuk di sini untuk model pembelajaran yang lebih efektif itu ada 5 poin. Nah, yang pertama itu meningkatkan keterlibatan peserta didik. Nah, untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik ini memiliki masalah terbesar dalam dunia pendidikan ruang. Untuk membuat siswa fokus itu harus memberikan materi yang lebih efektif. Nah, contoh yang harus dikasihkan kepada siswa agar siswanya itu belajar lebih efektif itu contohnya apa? Untuk Putri ada yang tahu contohnya? Siswa dapat belajar dari manapun asal terkoneksi dengan internet. Siswa juga dapat bebas bertanya tanpa harus merasa malu dengan teman-teman di kelasnya. Oke, terima kasih untuk Putri. Nah, itu adalah yang pertama meningkatkan keterlibatan peserta didik. Untuk contohnya. Nah, yang kedua itu adalah pembelajaran berbasis permainan. Untuk pembelajaran berbasis permainan ini ada yang tahu? Belum Bu. Nah, pembelajaran berbasis permainan ini maksudnya sebagai guru kita harus memberikan motivasi kepada siswa agar siswanya itu lebih semangat untuk belajar, dan sebelum memulai dalam pembelajaran untuk itu guru itu memberikan semangat dengan memberikan adanya game, adanya permainan atau kuis untuk siswa lebih semangat untuk belajar. Nah, poin yang ketiga itu adalah
ketiga itu pembelajaran multimodal. Nah, untuk pembelajaran multimodal ini, bagaimana siswa itu belajar tanpa harus mengeluarkan kemampuan untuk lebih aktif lagi di kelas. Nah, modalnya ini adalah suatu pemikiran siswa itu agar siswa lebih giat lagi belajar untuk mengembangkan suatu potensi diri untuk siswa dirinya sendiri, dan tanpa adanya itu adalah pembelajaran jarak jauh, dimana untuk penjelasan pembelajaran jarak jauh ini pada era zaman dulu itu, untuk melakukan pembelajaran jarak jauh itu sebelum mengenal handphone itu menggunakan radio dan koran. Nah, karena Indonesia ini semakin maju, maka adanya dikembangkan internet dan handphone dan berbagai komputer yang dikembangkan oleh masyarakat Indonesia dan seluruh dunia. Nah, dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, kita bisa mengetahui berbagai informasi yang belum kita ketahui menjadi tahu. Nah, untuk poin yang kelima itu pembelajaran berbasis komunitas. Nah, untuk yang terakhir ini, untuk model pembelajaran yang lebih efektif itu yang terakhir, pembelajaran berbasis komunitas, di mana pembelajaran berbasis komunitas ini fungsi dari kita melakukan antara interaksi sosial dengan sesama teman, sesama guru, dan sesama yang lainnya. Nah, untuk mengembangkan potensi dalam kekeluargaan itu adanya kita melakukan komunitas untuk secara melakukan interaksi sosial. Nah, dari lima materi yang Ibu jelaskan ini, ada yang sudah mengerti? Sudah, Bu. Sebelum kita memulai ke materi berikutnya, Udah jelas semua. oke, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan sebuah talenta yang siswa miliki itu, dan bagaimana kita harus mengembangkan tersebut. Nah, dari sini, dari 5 ini, untuk melakukan sebuah pembelajaran yang lebih efektif, maka 5 ini harus dikembangkan. Nah, dari materi ini saya akan melanjutkan lagi di sebuah kompetensi dalam penyelenggaraan talenta siswa. Nah, bagaimana kita kita bisa mengembangkan talenta siswa tersebut ketika kita menyuruh ketika siswa itu memiliki talenta. Nah, talenta itu yang harus kita kembangkan dengan cara apa? Nah, dengan caranya kita selalu melakukan latihan dan terus latihan agar talenta siswa itu bisa semakin berkembang dan memiliki semakin baik. Nah, selain itu dari sekolah juga harus bisa menyemangati siswa tersebut agar siswa itu bisa lebih giat lagi mengembangkan talenta. Nah, ketika siswa itu sudah melakukan sudah mengembangkan talenta itu dengan baik, maka yang lebih, siswa itu sudah melakukan sebuah talenta dengan baik dan memiliki
sebuah potensi dengan baik, maka guru itu akan semakin lebih giat lagi untuk menyuruh siswa atau melatih siswa tersebut melakukan latihan tersebut agar siswa tersebut memiliki kemampuan dan bakat yang luar biasa. Nah, selain guru itu, sekolah kita pun akan semakin terkenal ketika siswa itu memiliki bakat. Misalnya kalau siswa itu pintar dan dalam melakukan pembelajaran secara visual, siswa mampu mengetahui apa yang dalam pikirannya itu. Siswa bisa menjawab pertanyaan dari guru yang guru sampaikan tersebut. Nah, dari sini ada yang tahu sebelum kita melakukan ke sebuah pencapaian dalam melakukan penelitian. Ada yang tahu di sini? Untuk memperoleh penelitian tersebut, maka adanya kita harus mengobservasi agar kita sebelum melakukan penelitian kita mengetahui apa sih yang akan kita teliti tersebut. Nah, untuk itu kita melakukan adanya observasi untuk dari ini tadi. Selanjutnya kita ke memberikan gambaran kepada siswa gimana kita bisa memberikan contoh yang lebih baik agar bisa diikuti oleh siswa tersebut. Nah, ketika kita melakukan contoh yang tidak baik, maka siswa itu juga akan melakukan hal yang tidak baik. Misalnya siswa itu sering membangkang dan sering melakukan kesalahan di mana sering bolos sekolah dan sebagainya. Nah, dari gambaran siswa ini melalui talenta yang harus dikembangkan kepada siswa, maka kita terus menggali bakat siswa tersebut. Harus kita potensikan agar siswa itu semakin lebih giat. Oke. Untuk kesimpulan materi hari ini itu bagaimana itu guru bisa meningkatkan ketertiban peserta didik itu ke lebih efektif, dan guru melakukan pembelajaran berbasis permainan. Nah, untuk itu dari kesimpulan hari ini, materi selanjutnya kita akan bahas ke pembelajaran berikutnya. Nah, di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Nah, baiklah, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu akan memberikan tugas kelompok atau tugas individu. Nah, kalian mau tugas individu atau kelompok? Kelompok. Kalau tugas kelompok, kalian nanti Ibu memberikan lewat chat grup ya. Nah, untuk hari ini, pelajaran hari ini sampai di sini. Jika ada salah kata dan tutur bahasa yang salah Ibu ucapkan, mohon maaf sedalam-dalamnya. Saya tutup. Selamat